Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Mas Soma akan bermain di Gua Pancor ya teman-teman ya. Ini kita berada di taman wisata atau tempat wisata yang ada di Pati Kidul, tepatnya di Kecamatan Kayen, yaitu di Gua Pancor. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video ini, tonton sampai habis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Soma Channel ya. Ini adalah jalan-jalannya Kang Soma pada saat kita jalan-jalan di Gua Pancor Jimbaran Kayen Pati. Oke, seperti biasa teman-teman, sambil melihat foto atau video tentang keadaan Gua Pancor pada new normal ini, teman-teman bisa mendengarkan sejarah Gua Pancor Jimbaran Kayen Pati. Oke teman-teman ya, sambil menonton videonya juga sambil mengetahui sejarah dari Gua Pancor itu sendiri. Desa Jimbaran merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Kendeng, bersebelahan dengan Desa Kedumulyo di sebelah barat, Desa Selungkep di sebelah timur, dan Kecamatan Kayen sebelah utara. Sedangkan untuk sebelah selatan merupakan Gunung Kendeng. Desa Jimbaran merupakan desa yang memiliki banyak sekali gua. Akan tetapi baru satu gua yang sudah memiliki nama sampai ke nasional, yaitu Gua Pancor. Gua Pancor memiliki histori yang sangat panjang. Oke teman-teman, Mas Soma sudah sampai di dalam Gua Pancor ini teman-teman ya. Ini adalah mulut gua Pancor yang sudah terkenal. Di dalamnya ada itu ya, ada anak kecil, ada anak-anak pada apa itu, pada berenang, pada main. Kita lihat ya. Ini kalian lihat, ini adalah Gua Pancor yang sangat terkenal yang ada di Kota Pati, yang ada di Kecamatan Kayen teman-teman. Oke ya. Dalam sebuah cerita menurut nenek moyang saya yang sudah lama berdomisili di Jimbaran, Gua Pancor merupakan tempat persembunyian bagi para pemberontak Belanda atau para pasukan gerilyawan. Gua Pancor dijadikan tempat bersembunyi para pasukan Indonesia untuk menghindari pasukan Belanda. Hal itu dibuktikan dengan penemuan-penemuan seperti baju di dalam gua. Namun entah dikemanakan baju tersebut oleh nenek moyang kami. Memasuki tahun 90-an, Gua Pancor dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pati. Pada tahun 1995, Gua Pancor menjadi sebuah tempat wisata yang sangat indah dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Ada tempat makan, layaknya restoran, ada yang mengapung di waduk yang dibuat di mulut gua. Di pinggir waduk berjajar gazebo sebagai tempat beristirahat, dan ada juga musola dan lain-lainnya. Setelah mengalami pembangunan besar-besaran pada tahun 1995, Gua Pancor kemudian diresmikan sebagai tempat wisata. Dan pada awal dibukanya Gua Pancor dijadikan tempat perkemahan bagi pramuka penegak se-Jawa Tengah, yang semakin melambungkan nama Gua Pancor. Akan tetapi pembangunan Gua Pancor yang hanya dilaksanakan dari Dinas Pariwisata saja tanpa mengikut sertakan warga sekitar membuat Gua Pancor mulai terbengkalai tanpa ada suatu perawatan yang berkesinambungan. Hal inilah yang menjadi awal Gua Pancor rusak. Bangunan yang sudah sedemikian rupa dibangun rusak begitu saja oleh ulah-ulah tangan jahil manusia. Bangunan apapun di atas kolam hancur tanpa tersisa. Kayu-kayu yang digunakan untuk restoran apung diambil secara cuma-cuma oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Bangunan gazebo di sepanjang kolam hilang tanpa bekas.
Musola pun ikut dirusak, ditulis macam-macam, dan itu semua dilakukan oleh warga-warga yang tidak asli berdomisili di Jimbaran. Mulai tahun 1995, Gua Pancur mengalami masa kelam. Sampai masuk tahun 2013, tidak ada perawatan berarti yang dilakukan oleh warga. Yang pasti kendala biaya dan juga kesadaran yang masih minim membuat Gua Pancur masih terbengkalai. Mulai memasuki tahun 2014, para pemuda-pemudi yang berdomisili di Jimbaran mulai menaruh simpati kepada Gua Pancur. Jika dikelola dengan baik, Gua Pancur akan menjadi sebuah tempat wisata yang sangat memikat dan akan mendatangkan income yang luar biasa. Hal inilah yang menjadi kesadaran pemuda yang dimotori oleh Mas Najib dan kawan-kawan untuk membangun kembali wisata yang sudah lama mati ini. Kegiatan awal yang dilakukan oleh pemuda yang tergabung dalam organisasi Gasong Community adalah kegiatan bersih-bersih gua, mulai dari mulut gua, sekitar gua, dan juga kolam yang berada di depan gua dibersihkan semua. Hal ini menjadi modal awal untuk pembangunan Gua Pancur ke depan. Gua Pancur yang berlokasi di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ini menyimpan keistimewaan wisata tersendiri. Objek wisata Gua Pancur juga menyimpan cerita sejarah, misteri, mitos, dan legenda yang mendalam bagi warga setempat. Ada sejumlah wahana yang ditawarkan di sana, mulai dari mandi gratis di mulut Gua Pancur yang diyakini bisa membuat awet muda, wahana air berupa bebek kayu di danau mini yang ada di depan mulut gua, hingga wahana susur gua dengan menjelajah di perut bumi lereng Pegunungan Kendeng sepanjang 827 meter. Untuk menyewa bebek kayu di danau ini, pengunjung cukup mengeluarkan biaya 15.000 yang ditumpangi hingga 4 orang. Pengunjung diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menikmati pemandangan di atas air danau. Untuk wisata susur gua, menjelajah keindahan pesona perut bumi gua sepanjang 8,27 km, pengunjung cukup membayar 20.000 per orang. Dengan harga yang cukup murah tersebut, pengunjung sudah diberikan fasilitas berupa helm, keamanan, jaket, pengamanan, dan guides. Tetapi saat ini seperti yang saya lihat saat ini, kelihatannya untuk wisata susur gua ini sudah tidak ada lagi, atau mungkin pas saya kesini ini pas tidak ada. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung bertanya kepada pengelola atau panitia yang ada di Gua Pancur itu sendiri. Kalau hanya ingin sekedar mandi, pengunjung cukup menyediakan pakaian ganti karena sudah ada fasilitas kamar mandi. Ada juga musola bagi pengunjung yang ingin menunaikan ibadah sholat. Tak hanya itu, ini yang paling disukai muda-mudi cewek-cowok yang pengen pacaran di kawasan Gua Pancur juga tak jadi masalah, sebab di sana terdapat gazebo dan taman yang cocok untuk duduk-duduk berduaan bersama sang pacar. Saat ini Gua Pancur menjadi tempat wisata yang sangat istimewa yang direkomendasikan di Pati Bumi Minatani ini. Liburan bersama keluarga menjadi asik dan seru karena fasilitas yang ada di sana sudah cukup baik untuk menghabiskan waktu liburan. Pengunjung yang menggunakan sepeda motor dikenai biaya parkir ya 3.000 dan mobil dikenakan biaya parkir 6.000. Tidak ada tiket masuk, cukup bayar parkir saja, sehingga menghabiskan liburan bersama keluarga di Gua Pancur benar-benar murah meriah. Untuk tiket biaya parkir mungkin bisa berubah ya, jadi tergantung perubahan waktu aja. Ada pula beragam kuliner yang ditawarkan di sana. Pengunjung dapat membawa makanan dan minuman dari rumah atau berburu aneka kuliner yang dijajakan di sekitar kawasan gua. Untuk cerita misteri Gua Pancur ini seperti yang dikutip dari direktoripati.com, gua yang berada di lereng Pegunungan Kendeng di Desa Jimbaran ini
pertama kali ditemukan penduduk setempat yang bernama Mbah Sarto pada tahun 1932. Kisah bermula ketika Mbah Sarto mendengar suara air yang memercik dengan suara yang dalam. Setelah dicari, percikan air berasal dari bukit pegunungan. Setelah ditemukan, gua yang ditemukan akhirnya dilubangi menggunakan gancol hingga membentuk mulut gua. Warga kemudian memanfaatkan temuan tersebut untuk pengairan pertanian di sawah yang ada di sekitarnya. Dalam perjalanannya, kawasan tersebut disulap menjadi tempat wisata di Pati Selatan yang sangat mempesona, indah, dan istimewa. Pemkab Pati kemudian memasukkan Gua Pancor sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Gua Pancor tidak lepas dari mistis dari legenda yang dimitoskan hingga tembus pantai selatan. Misteri ini belum terungkap hingga akhirnya bisa diungkap pada zaman modern belakangan ini. Wisata susur gua yang dilakukan berita.com bersama komunitas Gasong Community membuktikan bahwa jalan setapak di perut bumi Gua Pancor yang tidak sampai ke pantai selatan di Yogyakarta, namun kedalamannya bisa mencapai 8.000,27 km, jarak yang cukup jauh untuk menyusur di perut bumi yang penuh dengan rintangan. Mitos yang menjadi legenda bertahun-tahun akhirnya terpatahkan. Namun sejumlah kalangan meyakini Gua Pancor yang tembus ke pantai selatan Yogyakarta itu bukanlah fiksi, tetapi tembus ke dunia gaib. Lagi-lagi cerita mistis itu belum dibuktikan dengan secara empiris. Apakah alam gaib di kawasan Gua Pancor tembus hingga di laut selatan atau tidak? Oke teman-teman ya, untuk menuju arah lokasi Gua Pancor, pengunjung bisa melewati dari berbagai arah, baik dari arah Pati, Kota Gabus, atau dari arah selatan, yaitu Sukolilo. Bila pengunjung melalui jalur Kudus Purwodadi Grobogan, dari pinggiran jalan raya ada gapura yang bertuliskan kawasan wisata Gua Pancor. Masuk saja di sana dan ada papan petunjuk arah menuju gua. Pengunjung harus melewati perkampungan desa sekitar 3 km. Oke teman-teman, begitulah sejarah ringkas ya dari Gua Pancor itu sendiri. Oke, terima kasih. Aduh. Teman-teman, kita sudah selesai jalan, kita pulang. Iya. Iya sih. Satu ini Zid.